Perkenalkan, nama saya Tamara Gata Herlan dengan NIM 21400500108. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tukar-menukar dalam hukum agraria. Tetapi sebelum kita memulai pembahasan kita mengenai tukar-menukar itu sendiri, saya akan menjelaskan mengenai apa itu hak atas tanah. Definisi hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari tanah yang dimilikinya. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU-PA, dapat diketahui bahwa salah satu cara untuk memperoleh hak-hak atas tanah adalah dengan melakukan peralihan hak atas tanah. Ada dua bentuk peralihan hak atas tanah. Yang pertama, beralih yang memiliki arti bahwa berpindahnya hak atas tanah dari pemegang haknya kepada pihak lain karena adanya suatu peristiwa hukum. Dan peristiwa hukum yang saya jadikan contoh di sini adalah meninggal dunianya seseorang. Jika seseorang tersebut memiliki hak atas tanah dan dia meninggal, maka akan mengakibatkan hak atas tanahnya beralih kepada ahli warisnya karena adanya pewarisan. Dan yang kedua ada dialihkan atau pemindahan hak, yang memiliki arti bahwa berpindahnya hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah kepada pihak lain karena ada suatu perbuatan hukum. Contoh perbuatan hukum di sini adalah jual beli, tukar menukar, hibah, penyertaan dalam modal perusahaan atau inbreak, dan lelang. Untuk memberi kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat Indonesia, maka diperlukan diadakannya pendaftaran hak-hak atas tanah dan pendaftaran peralihan hak-hak atas tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Perwujudan dari ketentuan pasal 19 ayat 1 UU-PA dapat dilihat dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, yang kemudian diganti dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Ketentuan mengenai pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pemindahan hak diatur dalam pasal 37 sampai dengan pasal 40 PP nomor 24 tahun 1997. Dan pada pasal 37 ayat 1 PP nomor 24 tahun 1997 menentukan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas suatu rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum memindahkan hak lainnya kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, setelah mengetahui apa itu hak atas tanah, sekarang kita akan berlanjut ke main topik kita yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tukar-menukar. Tukar-menukar sendiri merupakan sebuah perikatan yang lahir karena adanya suatu persetujuan antara pihak pertama dan pihak kedua, di mana mereka akan saling terikat yang kemudian menimbulkan hubungan timbal balik berupa pertukaran barang yang telah diperjanjikan sebagai gantinya suatu barang lain yang dipertukarkan tersebut. Dan penjelasan ini diatur dalam pasal 1541 KUH Perdata. Tukar-menukar merupakan perjanjian yang bersifat obligator. Perjanjian yang bersifat obligator atau biasanya disebut perjanjian obligator adalah perjanjian yang timbul karena kesepakatan dari dua pihak atau lebih dengan tujuan timbulnya suatu perikatan untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain, atau dapat disebut timbal balik. Tukar-menukar saja tidak mengakibatkan beralihnya hak kepemilikan atas suatu benda yang dimaksud pada pihak lainnya. Untuk memindahkan hak kepemilikan tersebut, maka perlu dilakukan suatu perbuatan hukum
Dan perbuatan hukum ini dinamakan penyerahan atau levering. Levering adalah suatu perbuatan yuridis guna memindahkan hak kepemilikan atau yang disebut juga transfer of ownership. Namun semenjak berlakunya UU PA ini, peraturan mengenai levering benak bergerak berupa tanah atau yuridis levering sudah tidak berlaku lagi. Hal tersebut dikarenakan UU PA sudah mencabut pasal-pasal dalam KUH Perdata mengenai tanah. Hal ini didasari karena keinginan dari UU PA sebagai hukum tanah nasional untuk menyeragamkan mengenai hukum tanah di seluruh Indonesia dengan menghapus dualisme dalam hukum tanah. Peralihan hak atas tanah melalui tukar-menukar sebenarnya adalah dua transaksi peralihan hak. Sebagai contohnya, jika A menukar tanah dengan tanah B, itu juga berarti A menjual tanahnya kepada B, dan B menjual tanahnya kepada A dalam waktu yang bersamaan. Sehingga dapat dibuat dalam satu akta PPAT, yaitu akta tukar-menukar. Walau dalam hal pajak harus dipungut 2 kali PPh dan 2 kali BPHTB. Objek peralihan hak melalui tukar-menukar adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada hak milik. Dasar hukum terjadinya peralihan hak milik dapat dilihat berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 2 UU PA yang menyebutkan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Selain itu, ketentuan pasal 26 ayat 1 UU PA juga menyebutkan bahwa salah satu cara peralihan dengan penukaran. Yang kedua, ada hak guna usaha. Dasar terjadinya peralihan hak guna tanah dapat dilihat berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat 3 UU PA yang menyebutkan bahwa hak guna tanah dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Selain itu, ada juga ketentuan pasal 16 ayat 2 PP nomor 4 tahun 1996 menyebutkan bahwa salah satu cara peralihan adalah dengan tukar-menukar. Yang ketiga, ada hak guna bangunan. Dasar hukum terjadinya peralihan hak guna bangunan dapat dilihat berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 3 UU PA yang menyebutkan bahwa hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, adalah hak pakai. Dasar hukum yang terjadinya peralihan hak pakai itu diatur dalam pasal 43 UU PA. Seiring berjalannya waktu, tentunya tukar-menukar hak atas tanah mengalami kemajuan atau biasa disebut modernisasi dan penyesuaian tanpa mengubah hakikatnya sebagai perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang memiliki sifat tunai, terang, dan real. Modernisasi dan penyesuaian terhadap sifat tunai, terang, dan real tersebut terlihat dari hadirnya pejabat pembuat akta tanah atau yang biasa kita sebut PPAT untuk membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan pendaftaran tanah, yaitu dengan membuat akta yang menjadi bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah oleh para pihak. Ketentuan pasal 37 ayat 1 PP nomor 24 tahun 1907 menunjukkan fungsi akta PPAT dalam tukar-menukar hak atas tanah, dan fungsinya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai alat bukti. Tentunya akta PPAT membuktikan bahwa memang benar telah dilakukan tukar-menukar atas hak tanah oleh para pihak. Selain itu, karena tukar-menukar hak atas tanah yang dilakukan juga merupakan perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah, maka akta PPAT juga membuktikan telah adanya perpindahan hak kepemilikan atas tanah dari pihak pertama kepada pihak kedua dan juga sebaliknya. Dan fungsinya yang kedua adalah sebagai syarat
pendaftaran peralihan hak atas tanah karena tukar menukar di kantor pertanahan. Pendaftaran peralihan hak atas tanah karena tukar menukar di kantor pertanahan bertujuan agar para pihak mendapat kepastian hukum atas tukar menukar hak atas tanah yang telah dilakukan. Kepastian hukum tersebut terwujud dengan dikeluarkannya alat bukti yang kuat, yaitu sertifikat hak atas tanah oleh kantor pertanahan. Selanjutnya ada persyaratan pendaftaran tanah atau peralihan hak tukar menukar ada. Persyaratannya adalah yang pertama, sertifikat asli yang sudah dicek dengan buku tanahnya. Dan yang kedua, ada akta tukar menukar dari PPAT. Dan ketiga, izin pemindahan hak apabila sertifikat atau keputusan dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindah tangankan jika telah diperoleh izin dari instansi yang sudah berwenang atau yang berwenang. Fotokopi SPPT dan PBB 10 tahun ke belakang yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket. Yang kelima, ada penyerahan bukti SSB dan bukti bayar uang pemasukan. Yang keenam, ada penyerahan bukti SSB dan bukti SSP atau PPH untuk perolehan tanah yang lebih dari 60 juta rupiah. Yang ketujuh, identitas dari kedua pemilik tanah. Yang ke-8, luas, letak, dan penggunaan tanah yang dimohon. Yang ke-9, pernyataan tanah itu bukan tanah sengketa. Yang terakhir, atau yang ke-10, adalah pernyataan tanah dikuasai secara fisik. Untuk mengalihkan hak kepemilikan atas tanah itu, maka para pihak harus melakukan tukar-menukar hak atas tanah dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Tukar-menukar hak atas tanah ini berdasarkan sifat dan akibat hukumnya dapat disebut juga sebagai perjanjian kebendaan. Oleh karena itu, keabsahan suatu tukar-menukar hak atas tanah ditentukan oleh terpenuhinya dua hal sebagai berikut. Yang pertama, terpenuhinya syarat sah untuk perjanjian akan tukar-menukar menurut hukum perjanjian. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian akan tukar-menukar diperlukan 4 syarat. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat suatu perjanjian akan tukar-menukar telah sepakat atau setuju untuk mengikatkan diri dengan perjanjian yang bersangkutan. Setelah itu, dalam memberikan kesepakatan atau persetujuan tersebut, para pihak yang bersangkutan menyatakan dalam keadaan bebas. Keadaan bebas tersebut dalam arti bahwa kesepakatan atau persetujuan tersebut diberikan tanpa adanya unsur-unsur kehilafan, paksaan, ataupun penipuan. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1321 KUH Perdata. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan di sini mengandung makna bahwa para pihak yang membuat suatu perjanjian akan tukar-menukar haruslah orang yang cakap secara hukum. Jika dilihat dari sudut rasa keadilan, perlulah bahwa para pihak yang membuat suatu perjanjian akan tukar-menukar dan nantinya akan terikat oleh perjanjian yang bersangkutan ada orang yang cakap menurut hukum. Karena orang yang cakaplah yang mempunyai cukup kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya. Sedangkan jika kita lihat dari sudut pandang ketertiban hukum, karena para pihak dalam perjanjian akan tukar-menukar mempertaruhkan harta kekayaannya, maka para pihak tersebut haruslah orang yang cakap menurut hukum, karena dialah yang bersungguh-sungguh berhak bebas berbuat dengan harta
kekayaannya. Yang ketiga, ada mengenai suatu hal tertentu. Hal ini guna objek perjanjian akan tukar-menukar ditentukan secara jelas. Ialah agar para pihak dapat menetapkan hak dan kewajibannya masing-masing dalam pelaksanaan perjanjian yang bersangkutan. Yang terakhir, suatu sebab yang halal. Suatu sebab yang halal di sini mengandung makna bahwa isi dari suatu perjanjian akan tukar-menukar atau prestasi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, ataupun ketertiban umum. Selanjutnya ada terpenuhinya syarat sah untuk perbuatan hukum pemindahan hak menurut hukum tanah nasional. Yang pertama ada syarat material. Isi syarat material adalah yang pertama, para pihak berhak menukarkan hak atas tanah yang bersangkutan. Para pihak yang berhak untuk menukarkan hak tanah yang bersangkutan adalah para pihak yang tercatat sebagai pemegang hak dalam sertifikat hak atas tanah mereka masing-masing. Apabila dalam sertifikat hak atas tanah tersebut yang tercatat sebagai pemegang hak hanya ada satu orang, maka hanya orang tersebut yang berhak menukarkan hak atas tanah yang bersangkutan. Sedangkan apabila dalam sertifikat hak atas tanah tersebut yang tercatat sebagai pemegang hak ada 2 orang atau lebih, maka hanya orang-orang tersebutlah secara bersama-sama nih yang berhak menukarkan hak atas tanah yang bersangkutan. Yang kedua, para pihak berwenang untuk melakukan tukar-menukar hak atas tanah. Para pihak yang berwenang untuk melakukan tukar-menukar hak atas tanah adalah para pihak yang menurut hukum cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Para pihak yang berhak untuk menukarkan hak atas tanahnya mereka masing-masing belum tentu berwenang untuk melakukan tukar-menukar hak atas tanahnya. Yang ketiga, ada objek tukar-menukar atas tanah dapat ditukarkan dan tidak dalam sengketa. Tidak semua hak atas tanah dapat ditukarkan, tidak semua nih ya. Oleh karena itu, para pihak harus memperhatikan terlebih dahulu apakah hak tanah yang menjadi objek tukar-menukar hak atas tanah dapat ditukarkan atau tidak. Selain itu, objek tukar-menukar hak atas tanah tidak boleh sedang dalam sengketa. Selanjutnya ada para pihak memenuhi syarat sebagai subjek hak dari hak atas tanah yang ditukarkan. Subjek hak dari hak atas tanah menurut UU-PA adalah sebagai berikut. Semuanya ada 4 syarat. Ya. Yang pertama adalah subjek hak yang dapat memiliki hak milik adalah warga negara Indonesia. Harus negara Indonesia, nggak boleh warga negara asing. Ataupun yang sudah digantikan warga negaranya. Tadinya WNI, terus menggantikan warga negaranya menjadi warga negara asing. Itu tidak bisa. Dan diberi waktu kurang lebih 1 tahun untuk menjual atau melakukan agar tanah tersebut masih dapat digunakan dan tidak diambil alih oleh negara. Dan bukan hanya warga negara Indonesia, ada juga badan-badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, subjek hak yang dapat memiliki hak guna usaha adalah warga negara Indonesia. Kita balik lagi dengan warga negara Indonesia dan bukan warga negara asing. Atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Berarti kalau berkedudukan di negara lain tidak bisa. Selanjutnya ada subjek hak dapat memiliki hak guna bangunan. Adalah warga Indonesia. We're back again dengan warga Indonesia. Harus warga Indonesia. Atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Selanjutnya dan yang terakhir adalah subjek hak dapat memiliki hak pakai adalah warga negara Indonesia.
orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Kalau yang ini berarti WNA boleh, tapi mereka tinggal di Indonesia. Dan juga ada badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, atau badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Berarti semuanya tuh harus ada di Indonesia, nggak boleh tuh yang misalnya walaupun punya Indonesia tapi ada di luar negeri, itu nggak boleh. Itu harus ada berkedudukannya di Indonesia. Berarti ini orang asing maupun badan hukum asing juga boleh. Selanjutnya juga kita ke syarat selanjutnya, itu syarat formil. Syarat formil sahnya suatu tukar menukar hak atas tanah berkaitan dengan keharusan adanya akta PPAT atau akta tukar menukar untuk keperluan pendaftaran peralihan hak atas tanah di kantor pertanahan setempat sebagaimana yang sudah ada dalam pasal 37 ayat 1 PP nomor 24 tahun 1990. Sekian penjelasan dari saya mengenai tukar menukar pada kesempatan kali ini. Saya memohon maaf jika adanya kesalahan yang saya lakukan dalam memaparkan materi kali ini. Saya juga berterima kasih atas perhatian dan waktu yang sudah diberikan. Saya Tamara Gata Herlan, pamit undur diri. Terima kasih.